Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 926 sampai 930. Murid pertama ini bernama Yang Letian, dan murid kedua bernama Yang Sibau. Wajah mereka agak jelek. Mereka awalnya ingin pergi dengan Yang Sue, dan kemudian mereka mungkin dapat mengambil pujian untuk diri mereka sendiri. Tapi Yang Sue sepertinya tidak mau memberi mereka kesempatan ini. Yang Sengwu mengangguk, "Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Yang Sue, Anda bisa menyelesaikan masalah ini." Ada cibiran yang tak terlihat, dan kemudian dia memimpin tim orang dan segera mengejar keluar pintu. Pada saat ini, Ye Chong dan Zhang San mengambil salep Qixiang dan berlari kembali ke puncak gunung. Zhao Min dan Yang Zhu sangat senang saat melihat keduanya kembali. "Ye Chong, apakah kamu berhasil?" Yang Zhu bertanya. Ye Chong mengangguk, dan sebelum dia bisa menjelaskan, dia mendengar suara langkah kaki yang berisik di sekelilingnya. Ternyata orang dari Yang Sue sudah menyusul. "Tidak, ayo lari dulu," kata Ye Chong. Meskipun dia mendapatkan Seven Fragrance Ointment, racun Gu di tubuhnya belum hilang. Jadi jika Yang Sue dan yang lainnya menyusul sekarang, mereka pasti akan tertangkap. Maka akan sulit untuk ditangani. Setelah itu, semua orang berlari menuju arah di mana tidak ada suara langkah kaki. Dan Yang Sue memimpin sekelompok besar orang, mengejarnya. Ye Chong merasa sedikit aneh, mereka memiliki pasien yang sakit di sini. Dan ada juga seorang wanita, jadi kecepatannya tidak cepat. Tetapi mengapa Yang Sue terus mengejarnya, tetapi tidak pernah mengejarnya? Selain itu, suara langkah kaki Yang Sue dikelilingi dari tiga sisi, hampir hanya menyisakan satu arah, seolah-olah mereka sengaja mencoba melarikan diri dari sini. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Jadi dia hanya bisa berlari liar ke arah yang tampaknya tanpa bahaya dan tanpa langkah kaki. Tidak lama kemudian, mereka berempat melihat sebuah gua. Ada sebuah batu di pintu masuk gua, yang bertuliskan Gua Yunjing. Bagian dalam gua itu gelap gulita dan tampak sangat dalam. Yang Zhu berhenti, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Zhang San tidak ragu-ragu, dan yang pertama memimpin dan langsung berlari. "Tunggu apa lagi? Cepat masuk. Dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menangkap kita jika kita memasuki gua," teriak Zhang San. Yang Zhu tampaknya telah memikirkannya sejak lama, tetapi tidak dapat memikirkan apapun, dan kemudian berlari masuk. Ye Chong dan Zhao Min kemudian juga memasuki gua. Semenit kemudian, Yang Sue memimpin orang-orang dan muncul di pintu masuk gua. Melihat langkah kaki yang berantakan di pintu masuk gua, dia tahu bahwa mereka berempat sudah masuk. Yang Sue tersenyum sedikit di sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Hei, dia akhirnya memasuki gua." Ternyata ini sengaja dilakukan oleh Yang Sue. Dia sengaja melambat, mengejar tetapi tidak menangkap, mengejar Ye Chong dari tiga arah. Hanya menyisakan arah tenggara ini, tujuannya adalah untuk mendorong Ye Chong dan yang lainnya ke dalam gua ini. Lubang ini tentu saja bukan lubang biasa, disebut Gua Yunjing, dan merupakan salah satu organ paling rahasia di Chonggu. Melihat empat orang memasuki gua, Yang Sue tersenyum, rencananya sudah dimulai. "Tinggalkan tim orang dan jaga di sini untukku," perintah Yang Sue. Kemudian, dia membawa yang lainnya kembali ke kompleks keluarga Yang. Di sisi Ye Chong, setelah masuk jauh ke dalam gua, dia berjalan sekitar setengah jam sebelum berhenti. Ye Chong menemukan bahwa tidak ada yang mengejar mereka, dan semua orang menghela nafas lega. "Mari kita detoksifikasi racun terlebih dahulu sementara tidak ada orang di sekitar," kata Ye Chong. Selama racunnya didetoksifikasi dan dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak perlu melarikan diri. Yang Zhu berpakaian kasar dan mengangguk. Setelah itu, dia berkata, "Metode detoksifikasi sebenarnya sangat sederhana, tetapi Anda harus menderita sakit." Ye Chong dan Zhao Min mengangguk.
Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan salep Qixiang dan menyerahkannya kepada Yang Zhu. Sepotong salep Qixiang ini seukuran kepalan tangan. Yang Zhu melepas sepotong seukuran jari, lalu membaginya menjadi dua. Dia meminta Ye Chong untuk memakan setengahnya, dan kemudian menemukan air untuk merendam setengahnya lagi. Setelah salep Qixiang direndam dalam air, segera terbentuk cairan kental. Yang Zhu mengeluarkan tas kecilnya yang berisi berbagai ramuan yang telah disiapkan. Dia merendam ramuan ke dalam cairan kental, dan segera, cairan itu berubah dari hijau menjadi ungu, menggelegak dan menggelegak, tampak sedikit menjijikkan. Kemudian, Yang Zhu mengeluarkan belati lainnya. Nah, selanjutnya, kamu perlu memotong lukanya, lalu mengoleskan salep beraroma 7 di atasnya. Serangga beracun akan dipaksa keluar dari tubuh oleh salep beraroma 7 yang dimakan, dan akan tertarik oleh 7 aroma, salep beraroma di permukaan kulit, dan mereka akan meninggalkan tubuhmu. Itu hilang. Namun, setelah perawatan, beberapa bekas luka jelek akan tertinggal. Saat dia berbicara, Yang Zhu mengangkat roknya, memperlihatkan kulit putih dan panjangnya, kaki. Mata Zhang San dan Ye Chong diluruskan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kaki panjang itu lagi. Zhao Min mendengus dan mencubit Ye Chong sebelum Ye Chong bisa bereaksi. Dan Zhang San ngiler, dia telah diintimidasi oleh selir kedua itu, seorang wanita seperti babi gemuk. Di mana dia melihat wanita secantik itu? Di mana Anda pernah melihat paha wanita yang begitu cantik? Saat itulah Ye Chong menyadari bahwa bekas luka terlihat jelas di paha Yang Zhu, yang mengejutkan. Yang Zhu mendengus dan meletakkan roknya. Ini bekas lukanya. Katakan padaku, di mana kamu ingin dioperasi? Kamu bisa memilih yang rahasia. Jadi kamu tidak bisa melihatnya secara normal. Zhao Min mendengar ini, saya sedikit khawatir, ya, bisakah saya tidak menggaruknya? Gadis-gadis menyukai kecantikan, dan jika mereka ingin mendapatkan bekas luka di tubuh mereka, tentu saja mereka tidak akan melakukannya. Sudah menjadi sifat seorang gadis untuk mencintai keindahan. Tapi Yang Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus meninggalkan bekas luka. Zhao Min berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita gores di pantat. Ye Chong tersenyum dan berkata, baiklah, bukan tidak mungkin untuk menggaruk bokongmu, tetapi pada saat itu, jika aku ingin menyembuhkan bekas lukamu, aku hanya bisa membuatmu melepas celanamu. Apa maksudmu? Zhao Min dan Yang Zhu tidak mengerti kata-kata. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, gores saja dengan santai, aku bisa menyembuhkan bekas luka ini. Krim kecantikan Ye Chong hanyalah sepotong kue untuk bekas luka semacam ini. Dalam waktu kurang dari sehari, bekas luka bisa sembuh. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengulurkan tangannya dan berkata, ayo gambar di tanganmu. Yang Zhu tertegun, kamu, apakah kamu yakin? Ye Chong sedikit tersenyum, tanpa menjawab, dia langsung mengambil belati Yang Zhu. Ada beberapa luka di lengannya, mengeluarkan banyak darah. Dan Ye Chong mengetuk beberapa titik akupuntur terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan rasa sakit. Zhang San tercengang, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini sangat kejam padaku. Yang Zhu menelan, lalu mengambil cairan ungu campuran itu, dan menyekanya di luka Ye Chong. Ye Chong merasa sedikit dingin dan gatal, tetapi segera, dia merasa bahwa cacing gu emas di tubuhnya perlahan melewati lukanya dan bergerak ke arah luar. Yang Zhu kemudian melakukan hal yang sama, membuat luka di tubuh Zhao Min, dan mengolesi cairan kental ungu di atasnya. Oke, kurasa ini akan memakan waktu setengah hari, kata Yang Zhu. Setelah itu, semua orang beristirahat di tempat tersembunyi ini. Di sisi lain, Titik yang telah kembali ke kompleks keluarga Yang. Bagaimana? Yang Seng Wu bertanya. Yang Sue membisikkan beberapa patah kata di telinga Yang Seng Wu. Yang Seng Wu terkejut, dan segera bangkit dan berkata, Yang Sue, ikut aku.
aku akan mengobrol denganmu secara pribadi. Setelah mengatakan itu, keduanya berjalan ke aula dalam. Melihat adegan ini, Yang Letian dan Yang Sibau menunjukkan mata cemburu. Kamu bilang kamu melihat Yang Zhu di aula dalam? Yang Sengwu bertanya dengan heran. Itu memang dia, Yang Sue mengangguk dan berkata. Tidak heran Ye Chong bisa mencuri salep Qixiang, gadis kecil Yang Zhu itu pasti mengatakannya. Dia tidak mati tampaknya ketika dia melarikan diri. Dia juga memiliki salep 7 wangi. Itu sebabnya aku selamat dari cacing emasku. Kata Yang Sengwu, sekarang dia kembali, dia bersatu dengan orang luar untuk membalas dendam. Yang Sue berkata sambil tersenyum, bagus, biarkan mereka semua mati kali ini. Tuan, aku sudah memaksa mereka semua ke Gua Yunjing. Bunuh mereka, Yang Sengwu bertanya. Yang Sue sudah memikirkan alasan, Tuan. Anda tidak tahu, Ye Chong sangat cakap, dia pasti prajurit tingkat kuning. Dia menceritakan kisah Ye Chong memukuli dan melumpuhkan tangan Kapten Wang. Kami sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang jika kami melawannya secara langsung. Kami hanya dapat mengaktifkan formasi Gua Yunjing untuk menangkap mereka hidup-hidup. Kata Yang Sue, mendengar ini, Yang Sengwu menyipitkan matanya. Tuan, saya tidak bisa memikirkannya lagi. Jika saya memikirkannya lagi, mereka mungkin bisa mengatasinya dan melarikan diri. Kami masih memiliki kesempatan sekarang. Tolong beri saya manik debu langit. Tuan, saya akan mengaktifkan formasi, kata Yang Sue. Yang Sengwu menyipitkan matanya dan melihat ke titik Yang, tetapi yang terakhir menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke atas. Kamu ingin Tian Chen Bit, ekspresi Yang Sengwu segera menjadi suram. Tuan, murid ini hanya ingin menghancurkan orang-orang ini dan menangkap Ye Chong hidup-hidup dengan cara ini. Kita bisa tahu di mana sang alkemis sebenarnya. Sama sekali tidak ada dua hati. Yang Sue memberikan makanan enak untuk menunjukkan kesetiaannya. Manik Tian Chen adalah harta rahasia keluarga yang diconggu, harta paling berharga, yang selalu disembunyikan di tangan kepala keluarga, Yang Sengwu, dan tidak pernah mudah diberikan kepada siapapun, termasuk muridnya. Karena Yang Sengwu pernah mengkhianati kakak laki-lakinya, dia sangat berhati-hati dan takut dikhianati oleh orang lain. Pada saat ini, Yang Sue memintanya untuk manik-manik Tian Chen, jadi Yang Sengwu tentu saja curiga. Tuan, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku muridmu, bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Kata Yang Sue, Yang Sengwu mendengus dingin. Dia tidak mau memberikannya, tetapi godaan seorang alkemis terlalu besar. Ya, jika saya tidak sakit parah dalam beberapa tahun terakhir dan tidak dapat mengaktifkan manik debu langit ini, saya akan pergi ke sana sendiri. Yang Sue berkata, Tuan, selama saya dapat menemukan seorang alkemis, saya pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Yang Sengwu menggertakkan giginya, oke, aku akan mempercayaimu sekali sebagai guru hari ini. Setelah berbicara, dia pergi ke ruang belakang dan membuka brankas. Dari brankas, dia mengeluarkan manik abu-abu tanah. Ini adalah manik debu langit yang legendaris. Setelah itu, Yang Sengwu menyerahkan mutiara Tian Chen kepada Yang Sue. Ada cahaya serakah di mata Yang Sue, tetapi Yang Sengwu tidak melihatnya. Setelah itu, Yang Sue mengambil manik Tian Chen dengan hormat, dan berkata, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengembalikan manik Tian Chen segera setelah saya mengaktifkan formasi di Gua Yunjing. Yang Sengwu sedikit khawatir, dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak punya pilihan selain berusaha mati-matian. Jika Yang Sue dapat menangkap Ye Chong seperti yang dia katakan, maka dia dapat menemukan seorang alkemis sendiri, dia tidak hanya dapat memulihkan tubuhnya, tetapi juga mencapai dominasi Chonggu. Untuk ini, dia sepadan dengan risiko mempercayai Yang Sue. Setelah Yang Sue mendapatkan manik Tian Chen, dia segera keluar dari kamar Yang Sengwu. Terburu-buru, dia meninggalkan kompleks keluarga Yang sendirian, dan menuju Gua Yunjing. Ketika tidak ada orang di sekitar, senyum jahat dan berbahaya akhirnya muncul di wajah Yang Sue. Hahaha,
Dia tertawa keras, melihat manik debu langit di tangannya. Manik ini milikku sekarang. Lembah serangga juga milikku, aku telah menahan diri selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menemukan kesempatan. Orang tua, Anda cukup berhati-hati, mengapa Anda tidak memberi saya manik-manik sekarang? Setelah itu, Yang Sue bergegas kembali ke pintu masuk Gua Yunjing. Di sebelah lubang besar di Gua Yunjing, ada sebuah lubang kecil yang tersembunyi. Ketika Ye Chong dan yang lainnya masuk, dia tidak menemukan lubang kecil itu. Faktanya, Yang Zhu saat itu agak bingung karena lubang kecil ini. Ketika dia masih sangat muda, ayahnya pernah membawanya ke sini, tetapi hanya pada saat itu, dan ada beberapa kenangan kecil. Belakangan, Yang Zhu tidak pernah datang ke tempat ini lagi. Jadi dia sudah melupakan keberadaan gua kecil ini. Nyatanya, lubang kecil ini lebih mirip ruang kendali. Di dalam, Anda dapat menggunakan manik-manik debu langit untuk mengaktifkan formasi Gua Yunjing ini. Yang Sue memasuki gua kecil sendirian. Di dalam gua kecil itu ada sebuah rumah batu, yang hanya dikelilingi oleh platform batu. Ada takik di platform batu, yang persis seukuran manik-manik debu langit. Yang Sue memasukkan manik Tianchen, lalu menggumamkan sesuatu. Setelah itu, hanya terdengar suara gemuruh, dan dia telah mengaktifkan formasi di Gua Yunjing. Di sisi lain, Ye Chong, Zhao Min, dan lainnya masih beristirahat di Gua Yunjing. Ye Chong sudah bisa merasakan dengan jelas bahwa cacing emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lukanya, dan kemudian diserap oleh cairan ungu itu. Setiap kali lapisan diserap, Yang Zhu mengikis lapisan di sebelahnya, lalu mengoleskan lendir ungu baru. Tiba-tiba, seluruh gua bergema dengan suara gemuruh, memekakkan telinga. Semua orang terkejut, namun, setelah suara itu berlangsung selama setengah menit, kembali hening, dan daerah sekitarnya masih gelap gulita. Sepertinya tidak ada yang terjadi setelah suara gemuruh tadi. Apa yang terjadi? Zhang San bertanya. Apa yang terjadi? Ye Chong menggelengkan kepalanya, dan Yang Zhu juga menggelengkan kepalanya. Meskipun Ye Chong tidak tahu dengan jelas, dia samar-samar merasa sedikit aneh. Kurasa lubang ini agak aneh, tapi aku tidak tahu apa yang aneh. Kata Ye Chong, oh, bukankah kamu berbicara omong kosong? Zhao Min tersenyum, jangan pikirkan itu, mari kita bicarakan setelah detoksifikasi. Bagaimanapun, kita aman di sini untuk saat ini. Semua orang mengangguk. Di sisi lain, Yang Sue telah kembali dengan Heavenly Chen Beat setelah mengaktifkan formasi. Saat ini, malam semakin dalam. Malam tampak sangat suram dan sangat sunyi. Cahaya bulan keperakan yang menyinari lembah cacing tampak sedikit lebih menakutkan dan sunyi. Yang Sue kembali ke kompleks keluarga yang diam-diam menghindari semua orang, diam-diam mencari siapapun, lalu kembali ke kamar Yang Sengwu. Yang Sengwu tidak tidur saat ini, dia menunggu dengan cemas poin yang untuk kembali. Dia sangat menyesalinya, dan bertanya-tanya beberapa kali, apakah Yang Sue melarikan diri dengan manik Tianchen? Ketika dia melihat Yang Sue kembali, dia sangat gembira, magang yang baik, kamu kembali. Yang Sue mengangguk dan berkata, ya, Guru, saya telah mengaktifkan formasi di Gua Yunjing, dan saya akan mengembalikan manik Tianchen kepada Anda. Haha, murid yang baik, Anda benar-benar murid yang baik. Yang Sengwu sangat gembira, tampaknya Master tidak salah paham dengan Anda. Anda benar-benar murid saya yang baik. Setelah mengatakan itu, Yang Sue membungkuk, memegang manik Tianchen dengan kedua tangan dengan hormat, dan merentangkannya di depan Yang Sengwu. Yang Sengwu sangat gembira, dan mengulurkan tangan untuk mengambil manik Tianchen. Namun, ketika dia mengambil manik Tianchen, dia merasa beratnya tidak tepat. Kenapa manik debu langit tiba-tiba menjadi sangat ringan? Yang Sengwu bingung, namun, baru kemudian dia menyadari bahwa itu sudah terlambat. Saya melihat manik-manik debu langit tiba-tiba terbuka, dan seekor serangga hitam terbang keluar darinya, menggigit langsung di tangan Yang Sengwu. Gelombang udara hitam menyebar ke lengannya dalam sekejap,
dan Yang Sengwu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati karena amarah. Matanya, penuh kengerian dan ketidakpercayaan, menatap titik akupuntur Yang. Melihat tubuh Yang Sengwu, Yang Sue mencibir, kemudian, dia menyelinap kembali ke kamarnya. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, semua orang dibangunkan oleh jeritan yang mencengangkan. Ternyata pelayan Yang Sengwu yang datang untuk meminta Yang Sengwu makan, dan menemukan tubuh mengerikan Yang Sengwu. Pada saat ini, tubuh Yang Sengwu telah menjadi hitam dan membusuk, dengan belatung yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, dan tubuhnya berbau tak tertahankan. 3 murid Yang Sue, Yang Letian dan Yang Sibau, serta selir kedua dan sekelompok tetua semuanya berlari untuk melihat. Setelah membacanya, semua orang menutup hidung mereka dan menggelengkan kepala berulang kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Iya, siapa yang melakukannya? Semua orang terkejut. Yang Sue juga berpura-pura sangat terkejut, dan segera mengirim seseorang untuk membersihkan tubuh Yang Sengwu. Setelah itu, semua orang datang ke aula untuk rapat. Semua tetua, Yang Sue, termasuk bibi kedua datang. Hanya Yang Sibau dan Yang Letian yang hilang. Apa yang terjadi di sini? Seseorang bertanya, bibi kedua diserang kemarin, dan kepala sekte dibunuh hari ini. Siapa yang melakukan ini? Bibi kedua masih shock, tubuhnya yang gemuk bergetar hebat. Yang Sue terdiam sesaat, dan berkata, itu dia, pasti Yang Zhu yang jahat itu. Mendengar nama Yang Zhu, semua orang tercengang. Apa? Yang Zhu, Nona Sulung, bukankah dia sudah lama meninggal? Aku melihat Yang Zhu, tapi mereka tidak mengejar mereka, dan mereka melarikan diri, Yang Sue berkata dengan getir. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa jika itu Yang Zhu, penjelasan ini sangat masuk akal. Yang Zhu berasal dari Chonggu, jadi wajar baginya untuk mengetahui ilmu sihir. Yang Sengwu jelas mati karena racun cacing darah hitam yang mati. Tapi Yang Zhu adalah seorang gadis kecil, apakah dia begitu kuat? Bahkan bisa membunuh kepala, bukankah mudah membunuh kita? Untuk sementara, semua orang panik dan mulai ketakutan. Yang Sue mendengus, tetua, jangan khawatir. Saya pikir dia pasti serangan diam-diam, ada begitu banyak dari kita. Apakah kita masih takut dia akan gagal? Selama saya menemukannya, saya akan membalaskan dendam guru. Banyak penatua tidak berbicara, hati berbeda-beda. Beberapa orang berdiri di sisi Yang Sengwu, mereka terkejut dan ingin menemukan pembunuhnya. Ada beberapa orang yang berasal dari departemen lama Yang Sengwen, tetapi dipaksa oleh kekuatan Yang Sengwu untuk mengikuti Yang Sengwu. Ketika mereka melihat Yang Sengwu meninggal, mereka tidak bisa menahan tepuk tangan di hati mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Yang Zhu yang membunuh mereka, semua orang menjadi lebih terkejut dan bersemangat. Mereka tidak sabar untuk segera bangkit dan membawa Yang Zhu kembali. Namun, masih belum jelas, lebih baik menunggu dan melihat. Saat berbicara, kakak laki-laki Yang Letian dan kakak laki-laki kedua Yang Sibau semuanya muncul. Hanya saja di belakang mereka ada tentara dan kuda yang kuat. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata kedua orang ini melihat tuan mereka telah mati, dan mereka tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk memperebutkan kekuasaan. Mereka segera membawa pasukan mereka dan mengepung seluruh aula. Kemudian, keduanya memasuki aula hampir bersamaan. Tuan, kamu mati sangat menyedihkan. Mengapa guru mati? Apa yang terjadi? Teriak Yang Letian. Tuan, kamu tidak akan mati sia-sia. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai akhir. Yang Sibau berkata, benar, untuk saat ini, kita harus menangkap pembunuhnya. Adegan pahit di antara keduanya membangkitkan emosi banyak orang. Itu benar, tapi kita seperti berantakan sekarang. Dan bahkan lebih sulit untuk menangkap si pembunuh, kita harus dipimpin oleh seseorang, dan kita harus bertindak bersama untuk menangkap si pembunuh, kata Yang Letian. Kakak tertua benar, kata Yang Sibau. Pada saat ini,
Seorang penatua berdiri dan berkata, "Saya tidak berpikir itu lebih baik dari ini. Masalah yang Zhu ditemukan oleh Tuan ketiga, dan urusan luar lembah Chonggu selalu dikelola oleh Yang Sue. Mengapa tidakkah kamu membiarkan Yang Sue mengambil alih untuk saat ini? Mari kita menjadi pemimpin." Hehe, apa yang kamu bercanda? Apakah Yang Sue cukup mampu? Jika dia bisa mengaturnya dengan baik, kepala sekolah tidak akan mati. Itu untuk membunuh semua orang? Apa maksudmu? Menurut saya, Yang Sibao, master kedua termuda, adalah yang paling cocok. Tidak, kepalanya sudah mati. Tentu saja murid besarnya, Yang Letian akan mengambil tanggung jawab ini. Banyak penatua tidak bisa berhenti berdebat. Hehe, Tuan sudah mati. Sebagai kakak senior, saya benar-benar harus berdiri, kata Yang Letian. Saya, kata Yang Sibao. Pada saat ini, seorang tetua melangkah maju. Kalian berdua murid jahat, tulang kepala sekte tidak dingin, dan kalian di sini untuk memperebutkan kekuasaan. Brengsek, ini belum giliranmu untuk berbicara, Yang Sibao mendengus dingin, dan tiba-tiba, cahaya hitam terbang keluar dari lengan bajunya. Detik berikutnya, sebelum sesepuh sempat bereaksi, seekor kalajengking besar tergeletak di wajahnya. Kalajengking itu berwarna-warni dan tampak sangat beracun. Dengan mencicit, ekor kalajengking menyengat langsung di dahi tetua itu. Tetua itu menjerit, lalu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali kesakitan. Ketika dia melihat lagi, dia sudah mati. Semua orang tercengang. Siapa yang saya tidak menyangka Yang Sibao akan langsung membunuh seseorang. Para tetua yang mendukung Yang Sue berkata satu demi satu, "Tuan ketiga kecil, Anda harus mengatakan sesuatu." Apakah kamu punya pendapat? Yang Sibao melihat maksud Yang. Pada saat ini, Yang Sue menjadi sangat pemalu. Tidak, saya tidak keberatan. Saya tahu keterampilan dari dua kakak laki-laki. Saya tidak berani bersaing dengan dua kakak laki-laki. Saya berhenti dengan sukarela, kata Yang Sibao. Kakak ketiga, kamu pintar. Yang Letian tersenyum. Kalau begitu katakan padaku, kita berdua, siapa yang cocok menjadi pemimpin? Faktanya, di lembah serangga, ketiga murid ini masing-masing memiliki pengikut, dan mereka adalah tiga pilar. Sekarang Yang Sue telah mundur. Siapapun yang dia dukung akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Yang Letian dan Yang Sibao sama-sama melihat maksud Yang. Namun, Yang Sue tampak sangat pengecut. Kakak tertua, kakak kedua, saya benar-benar tidak tahu, tetapi Tuan telah memberi saya manik Tianchen sebelumnya. Dua kakak laki-laki. Jangan khawatir. Siapa di antara Anda yang akan menjadi Tuan? Saya mendukung mereka semua, dan menawarkan manik-manik debu langit dengan kedua tangan. Berkata, dan dia mengeluarkan sebuah kotak. Di dalam kotak ini, ada manik-manik debu surgawi. Guru memang ingin saya menjadi tuan sebelumnya, tetapi saya tahu bahwa saya tidak sekuat dua kakak laki-laki, jadi saya tidak pernah setuju untuk menjadi tuan. Saya hanya menyimpan debu surgawi manik-manik sementara, itu saja. Semua orang tercengang. Mereka tidak berharap Yang Sue mengeluarkan manik-manik debu langit, yang merupakan harta karun Chonggu. Dengan mutiara Tianchen di tangannya, itu berarti bahwa sebelum Yang Sengwu meninggal, dia benar-benar bermaksud membiarkan Yang Sue menjadi kepalanya. Ekspresi Yang Letian dan Yang Sibao sedikit berubah, tetapi mereka tidak peduli dengan hal-hal ini hari ini. Apa-apaan ini? Mari kita bicara dengan kekuatan hari ini. Teriak Yang Letian. Yang Sue berkata lagi, sebenarnya, saya tahu bahwa kekuatan saya rendah hati. Jadi apa yang dapat saya lakukan dengan manik Tianchen di tangan saya? Saya akan meletakkannya di sini hari ini. Dua saudara senior, siapapun yang menginginkannya, Anda dapat mengambilnya. Pergi. Kata-kata ini membuat Yang Letian dan Yang Sibao sangat lega dari Yang Sue. Tetapi para tetua yang awalnya mendukung Yang Sue sangat kecewa dan sangat membenci Yang Sue. Hei, saudara ketiga yang baik, kamu benar-benar orang yang bijaksana. Yang Letian berkata, kakak kedua,
kamu juga harus belajar dari saudara ketiga. Hehe, kakak, kupikir kamu harus belajar dari kakak ketiga. Jangan mencoba berdebat denganku tentang segalanya, hidupmu akan sia-sia. Kata Yang Sibau, brengsek, idiot anak kedua. Sepertinya aku tidak akan menghukummu hari ini, kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Yang Letian memarahi, Yang Sibau mendengus dingin, persetan, takut padamu. Ayo bertarung sampai mati hari ini, mari kita lihat siapa yang memiliki kekuatan nyata dan menjadi kepala. Yang Sibau mencibir, melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan terdengar suara mendengung. Saya melihat segerombolan lebah terbang entah dari mana, dan segerombolan lebah terjerat dengan ular kecil itu. Puluhan lebah menikam ular kecil itu tanpa memperdulikan hidup atau mati. Meskipun lebah tidak terlalu beracun, mereka tidak dapat menahan jumlah yang sangat besar. Pada akhirnya ular kecil itu tersengat lebah, jatuh ke tanah dan terbentur 2 kali, lalu mati dengan kaku. Lebah mengkonsumsi jumlah yang sama, keduanya adalah penguasa lembah serangga, pandai menggunakan berbagai teknik racunku. Mereka tidak tahu berapa banyak serangga beracun yang tersembunyi di tubuh mereka, seolah-olah tidak ada habisnya. Keduanya melemparkan semua jenis serangga beracun satu sama lain. Kekuatan keduanya tidak buruk. Bahkan banyak tetua lembah Conggu semuanya mundur satu demi satu. Adapun Yang Sui, dia dengan hormat bersembunyi di samping. Ekspresinya dingin. Tetapi dia tidak berbicara. Pertarungan antara keduanya berlangsung sekitar setengah jam. Pada akhirnya, katak Yang Letian dan kala jengking Yang Sibau saling menggigit. Keduanya diracun pada saat bersamaan. Yang Sibau tertawa terbahak-bahak, sial, bos, kamu kalah kali ini, haha, kamu kalah ini pengadilan kematianmu sendiri, tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Yang Letian sudah kehabisan napas saat ini, dan wajahnya berubah hitam. Rumput, mengapa kamu bahagia? Kamu juga telah diracuni olehku, dan kamu tidak akan selamat. Kata Yang Letian dengan galak. Yang Sibau tersenyum dan berkata, Yang Letian, kamu terlalu percaya diri. Kamu tidak tahu. Aku diam-diam telah mengambil penawarmu. Kemudian, Yang Sibau mengeluarkan pil, gulu memakannya dalam satu tegukan masuk. Dalam sekejap, warna ungu di wajahnya menghilang, dan terlihat jelas bahwa racunnya telah sembuh. Mata Yang Letian melebar, ini, kamu tidak tahu malu, beraninya kamu mencuri barang-barangku. Yang Letian, aku hanya bisa menyalahkanmu karena terlalu bodoh, haha. Yang Sibau sangat bangga, racunmu, penawarnya adalah milikku, keduanya. Jadi menurutmu aku takut padamu? Hahaha, Yang Letian memarahi, kamu sangat berbahaya. Dia meraung marah, lalu jatuh ke tanah dengan celepuk, sekarat napas, seluruh tubuhnya menjadi hitam. Yang Sibau terkekeh, siapa lagi yang ingin bersaing dengan saya untuk posisi kepala? Siapa yang menolak menerima saya sebagai kepala? Berdiri dan biarkan saya melihat. Semua orang tidak berani berbicara, dan menundukkan kepala. Yang Sibau tersenyum, dan berjalan ke titik yang kakak ketiga. Jangan berpikir saya tidak tahu tentang angan-angan Anda. Anda ingin kami kehilangan keduanya? Anda seorang nelayan. Hehe, saya tidak menyangka, idiot Yang Letian itu sama sekali tidak mengetahuinya, bukan lawanku. Yang Sue segera berlutut dan berkata, kakak senior kedua, Anda salah paham. Saya dengan tulus bersedia memberi jalan kepada Anda, sekarang saya telah melihat kemampuan Anda. Saya hanya akan mengikuti Anda mulai sekarang, Yang Sibau mencibir. Berkata, bagus sekali, selama kamu patuh, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Yang Sue mengangguk, pada saat ini, Yang Sibau sangat bersemangat dan dengan penuh kemenangan berjalan ke sisi kotak kayu berisi manik-manik debu langit. Haha, Tian Chen Bit, aku sudah lama merindukanmu, sekarang akhirnya aku bisa mendapatkanmu. Kata Yang Sibau membuka kotak kayu itu. Tetapi, apa yang menunggunya bukanlah Heavenly Chen Bit. Di dalam kotak kayu itu ada seekor laba-laba berbulu merah.
Laba-laba itu hanya seukuran kuku kecil, dan seluruh tubuhnya berwarna merah, jelas sangat beracun. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yang Shibao berubah, dan bahkan sebelum dia sempat terkejut, laba-laba itu melompat seperti pegas dengan deru, dan mendarat di dahi Yang Shibao. Kemudian, dia menggigit keras, Yang Shibao menjerit, dan seluruh kulit tubuhnya langsung tampak merah padam, dengan lapisan lepuh terbentuk. Yang Shibao mengulurkan tangannya, mencoba melepaskan laba-laba di dahinya, tetapi dia berjuang beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Kemudian dengan plop, dia jatuh ke tanah mati. Ketika kejadian ini terjadi, semua orang tercengang. Pada saat ini, Yang Sue tiba-tiba mengubah penampilannya yang suram. Dia berdiri dari tanah, mencibir, dan bersiul. Laba-laba merah kecil kembali ke kotak kayu. Yang Sue menutup kotak kayu itu, dan menatap tubuh Yang Shibao dengan dingin. "Konyol, kamu seperti kamu, dan kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan kepala." Baru kemudian semua orang tahu bahwa semuanya adalah rencana Yang Sue. Kekejaman dan perhatian Yang Sue ini mengejutkan para tetua. Yang Sue menepuk kotak kayu itu dan berkata, "Apakah ada orang yang tidak yakin? Ingin mencoba kekuatan laba-laba merah saya? Bagaimana ada yang berani mencoba lagi?" Semua orang menundukkan kepala. "Tuan ketiga kecil, tidak kepala. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kepala baru kami." Teriak seseorang. Yang Sue mengangguk, sudut mulutnya terangkat. Rencananya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. "Saya akhirnya menjadi pemimpin." Yang Sue tertawa lancang, dan duduk di aula tempat Yang Seng Wu hanya bisa duduk. "Mulai hari ini, lembah serangga akan menjadi milikku," kata Yang Sue dengan panik. "Tidak ada yang berani untuk tidak mengikuti. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda di sini masih memiliki Yang Zhu di hati mereka dan ingin dia kembali sebagai kepala. Tetapi Anda mengalami delusi. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya membunuh Yang Zhu dan orang luar itu." Yang Sue terkekeh. Semuanya berkumpul di Gua Yunjing dalam waktu setengah jam. Setelah mengatakan itu, Yang Sue membawa sekelompok orang kepercayaannya dan berangkat ke Gua Yunjing. Ketika Yang Sue kembali ke Gua Yunjing lagi, sudah lama sekali sejak dia mengaktifkan formasi di dalam. Yang Sue sangat yakin bahwa segera, dia akan dapat menangkap Ye Chong dan yang lainnya hidup-hidup. Tidak lama kemudian, orang lain dari Worm Valley juga datang ke sini, ingin melihat situasinya. Yang Sue hampir tidak bisa menyembunyikan kesombongan di hatinya, selama dia menangkap Ye Chong, menanyakan keberadaan sang alkemis, menangkap sang alkemis dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, kekuatannya akan tumbuh pesat. Dia sudah mulai berfantasi tentang dirinya sendiri 30 tahun kemudian. Dia pasti seorang tuan yang sangat dinantikan. Tetapi di Gua Yunjing, selama periode ini, banyak hal yang mendebarkan dan aneh terjadi. Itu adalah malam ketika Yang Seng Wu dibunuh oleh Yang Sue. Gu cacing emas Ye Chong dan Zhao Min telah sepenuhnya diusir. Keduanya kembali normal, dan kultivasi Ye Chong akhirnya kembali. Namun, pada Zhao Min, efek samping masih terjadi. Setelah makan balsem Qixiang, tubuh akan menua sebelum waktunya. Pada saat ini, suara Zhao Min juga berubah menjadi suara wanita tua. Zhang San buta, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, Ye Chong tidak diserang oleh salep Qixiang karena dia dilindungi oleh tubuh Dewa Naga. Dia masih dirinya sendiri, dan tubuhnya masih muda itu. Ye Chong mengeluarkan salep kecantikan dari senjata ajaib ruang angkasa, mencampurkan beberapa ramuan, dan mengoleskannya pada dirinya dan Zhao Min terlebih dahulu. Bekas luka keduanya menghilang dengan mata telanjang. "Ini terlalu luar biasa," Yang Zhu mengagumi. Dia melihat lengan Zhao Min, selembut bayi yang baru lahir. Ye Chong tersenyum, "Tentu saja, ayolah, aku akan mentraktirmu juga." Mengatakan itu, Ye Chong mengambil sepotong krim kecantikan di tangannya. Yang Zhu tidak banyak berpikir, mengangkat roknya dan memperlihatkan kaki putihnya yang besar.
Mata Zhang San kembali tegak. Ye Chong menyeringai, dan hendak mengulurkan tangan untuk menghapusnya, ketika Zhao Min di sampingnya mendengus. Kamu bajingan tak tahu malu, kamu hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh paha seseorang. Mengatakan itu, Zhao Min menyambar krim kecantikan dari tangan Ye Chong, dan melanjutkan, aku akan menghapusnya pada saudari Zuer. Ye Chong tersenyum kecut, berpikir bahwa Zhao Min ini tahu bagaimana merusak perbuatan baiknya sendiri. Setelah Yang Zhu mengoleskan krim kecantikan di pahanya, tidak butuh waktu lama sebelum bekas lukanya berangsur-angsur memudar. Ye Chong berkata, karena ini terlalu lama untukmu, jadi kamu perlu menyekanya beberapa kali lagi, tetapi setelah 10 hari, itu pasti akan pulih. Yang Zhu sangat gembira. Ye Chong berkata, juga, saya sudah tahu mengapa salep Kick Siang akan membuat tubuh Anda menua sebelum waktunya. Setelah saya kembali, saya akan menyiapkan sepasang ramuan untuk mengembalikan suara dan tubuh Anda ke penampilan aslinya. Yang Zhu tidak percaya. Benarkah? Ye Chong sedikit tersenyum, tentu saja. Berhenti membicarakan itu, ayo kita keluar sekarang, kata Zhao Min. Ye Chong mengangguk. Setelah cacing emas Gu dihilangkan, kekuatannya juga pulih. Sekarang bahkan jika dia keluar secara terbuka dan membalikkan lembah serangga, itu akan sangat mudah. Setiap orang hampir beristirahat, dan semua orang penuh energi. Mereka bangkit dan kembali ke jalan mereka datang. Namun, sebelum berjalan sejauh 100 meter, semua orang tercengang. Bagian asal mereka telah menghilang, apa yang ada di depan mereka saat ini berubah menjadi tembok. Tidak ada jejak sama sekali. Hei, apa yang terjadi di sini? Zhang San bertanya. Zhao Min tiba-tiba teringat suara gemuruh sebelumnya, dan berkata, mungkinkah seseorang telah menyentuh beberapa mekanisme sebelumnya? Ye Chong mengangguk, mungkin saja. Karena kita tidak bisa pergi ke sini, mari kita lanjutkan, mungkin akan ada jalan keluar. Jadi, keempatnya hanya bisa terus berjalan jauh ke dalam gua. Gua itu sangat dalam, dan setelah berjalan selama 2 jam, mereka tidak melihat dasarnya. Saya tidak tahu seberapa jauh ke depan. Setelah setengah jam lagi, semua orang mendengar suara gemericik air. Berbelok di tikungan, saya melihat danau bawah tanah. Di sekitar danau bawah tanah ini, ekosistem alami telah terbentuk. Tumbuhan tumbuh di sekitar danau, dan sekawanan capung air terbang di atasnya. Awalnya pemandangan alam yang indah, jika bukan karena ukuran capung air, mungkin Zhao Min masih mabuk karenanya. Capung air itu, bagaimana saya mengatakannya, sangat besar. Capung terkecil panjangnya lebih dari 2 meter, dan dengan sayapnya terbentang, ia bahkan lebih besar dari mobil. Mata di kepala besar itu seperti semangka besar. Ye Chong ingat kalimat yang diajarkan gurunya sebelumnya. Serangga adalah makhluk paling kuat di dunia, tetapi karena ukurannya yang kecil, mereka tidak menempati dunia. Jika serangga sebesar ini, saya khawatir manusia sudah lama punah. Capung ini bahkan mungkin bisa memakan macan tutul. Lihat adegan ini, semua orang tergerak dalam hati mereka. Apa yang terjadi di sini? Rahang Zhang San hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Tidak hanya capung, makhluk lain di sistem air bawah tanah, termasuk tanaman itu, juga tumbuh sangat besar. Ada bunga liar yang kelopaknya lebih dari 2 meter. Jika kelopaknya jatuh, Zhang San mungkin akan terbunuh. Zhao Min berkata, saya memiliki ilusi, apakah benda-benda ini semakin besar? Atau apakah kita semakin kecil? Kalimat ini mengingatkan Yang Zhu. Yang Zhu tiba-tiba teringat, oh, saya tahu ini Gua Yunjing, mekanisme paling kuat di lembah Chonggu, saya tidak menyangka kita akan masuk ke sini. Gua Yunjing, Yang Zhu mengangguk dan berkata, ketika saya masih muda, ayah saya pernah membawa saya ke sini. Dikatakan bahwa di Gua Yunjing, kami akan melihat halusinasi, tetapi saya tidak tahu seperti apa, karena saya masih terlalu muda untuk itu. Waktu. Tidak, saya tidak ingat ini. Oh, jadi yang kita lihat adalah halusinasi, kan?
Zhang San pintar untuk waktu yang jarang, menepuk kepalanya dan tertawa. Zhao Min mengangguk setuju, jadi begitu. Karena memang begitu, mari kita lanjutkan. Setelah itu, semua orang mengendurkan kewaspadaan mereka dan berjalan maju dengan angkuh. Pada saat ini, tampaknya capung besar telah melihat mereka. Capung terbang menuju Ye Chong dan yang lainnya. Arus angin yang disebabkan oleh kepakan sayapnya sepertinya mampu menghempaskan manusia. Capung besar itu mencengkeram Ye Chong dengan kedua kaki depannya seperti dua batang baja. Zhao Min sedikit takut saat ini, dan bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, "Ye Chong, katakan padaku, apakah ini benar-benar ilusi? Saya tidak terlihat seperti itu." Ye Chong mengerutkan kening. Di mana ilusi sialan ini? Ini nyata, bersambung.